Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Tirta Oswari, NIM 2120051, akan membacakan jawaban ujian tengah semester saya dari mata kuliah Manajemen Pendidikan. Soal pertama. Jika saudara diangkat menjadi kepala desa pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan strategis, program pendidikan, dan sarana pendidikan. Jawaban saya yaitu 1. Pengumpulan dan pengelolaan data. Perkembangan pendidikan pada masa sekarang sangat perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh perencanaan pendidikan karena gambaran keadaan itu akan dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pendidikan. Kedua, jenis data yang dikumpulkan berkenaan dengan pendidikan. Baik data kuantitatif dan data kualitatif, data sarana dan prasarana, keadaan penduduk, geografis, dan lapangan pekerjaan. 3. Diagnosis. Data yang sudah terkumpul harus dianalisis dan didiagnosis. Menganalisis data merupakan proses untuk menghasilkan suatu informasi. 4. Perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan suatu pembatasan gerak tentang apa yang akan dijadikan keputusan oleh orang lain. 5. Perkiraan kebutuhan masa depan. Perencanaan pendidikan harus mampu memperkirakan kebutuhan masa depan sehingga rencana yang lengkap dapat disusun. 6. Perhitungan biaya. Perhitungan biaya menghitung untuk semua kebutuhan yang sudah diidentifikasi di masa depan. 7. Penerapan sarana. Para perencana pendidikan meneliti sarana-sarana pendidikan untuk masa yang akan datang. 8. Perumusan rencana. Perencanaan yang disusun pada dasarnya ditunjukkan untuk menyajikan serangkaian rancangan keputusan untuk disetujui dan menyediakan pola secara matang. 9. Perincian rencana. Rencana yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara yaitu penyusunan program dan diidentifikasi serta perumusan proyek. 10. Implementasi rencana. Fase ini sudah pada pelaksanaan rencana yang disusun. Implementasi ini mulai dilakukan apabila masing-masing proyek yang disusun sudah disahkan. 11. Evaluasi rencana. Dapat dikatakan sebagai kegiatan akhir dari proses perencanaan sebelum revisi dilakukan. Soal nomor 2. Sejatinya, pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif. Aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawaban saya yaitu, sebaiknya sistem pendidikan sekarang harus lebih ditingkatkan lagi. Karena sekarang dunia telah canggih dengan beragam alat elektronik, kita bisa menggunakan alat tersebut untuk proses pembelajaran saat ini. Soal ketiga, pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global. Karena guru mempunyai peran dan tugas bukan hanya memberikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetensi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan. Pemberdayaan peserta didik itu meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan.
Nah, bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual hebat, tangguh, dan mandiri? Jawaban saya yaitu kualitas pendidikan dipengaruhi oleh penyempurnaan integral dari seluruh komponen pendidikan seperti kualitas guru, penyebaran guru yang merata, kurikulum yang selalu disempurnakan setiap saat, sarana dan prasarana yang memadai, suasana pembelajaran yang kondusif dan kualitas guru yang meningkat, serta didukung oleh kebijakan pemerintah. Ketersediaan guru yang memadai merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya pembangunan pendidikan di Indonesia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Soal nomor 4, peranan perguruan tinggi sangat signifikan sebagai penggerak dan meningkatkan SDM, karena perguruan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir. Mempersiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dan hidup dengan baik dalam masyarakat. Sistem pendidikannya memudahkan peserta didik menuntut pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan tujuan. Bagaimanakah cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Jawaban saya, perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan dalam pelaksanaannya, yaitu dengan menerapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Perguruan tinggi juga mengemban fungsi dalam membina dan mendidik mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas agar berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan sesuai posisi dan kemampuan masing-masing. Soal nomor 5, lembaga pendidikan akuntabel, berkualitas baik, dan pengelolaan sumber daya mampu bersaing dengan lembaga pendidikan dan dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau ke dunia kerja dengan bekal ilmu pengetahuan industri. Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang diminati masyarakat. Kita lihat kenyataan di lapangan beberapa lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan maju, baik jumlah siswa maupun kualitas sekolahnya. Sebaliknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin menurun. Hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan? Jawaban saya yaitu, pertama, membuka layanan pembelajaran online. Layanan online sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Layanan online juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan bisa menjadi alternatif pembelajaran yang fleksibel. Kedua, membentuk kurikulum berkualitas. Kurikulum harus disusun sedemikian rupa supaya bisa memberikan pendidikan yang berkualitas. Pasalnya, orang-orang yang mengambil kursus kebutuhan utamanya biasanya untuk meningkatkan kompetensi supaya bisa bersaing di industri. Ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang efektif. Metode pembelajaran harus bisa menyampaikan materi pendidikan secara efektif. Jika materi bisa dicerna dengan baik oleh peserta didik, maka outputnya akan baik juga. Keempat, meningkatkan reputasi. Reputasi positif akan terbentuk secara otomatis jika lembaga pendidikan sudah terbukti berhasil mencetak SDM yang terbaik. Soal nomor 6, materi yang sudah kita pelajari membahas tentang konsep dasar manajemen organisasi lembaga pendidikan, identifikasi SDM dalam pendidikan, manajemen pendidikan peserta didik, manajemen tenaga pendidikan. Carilah jurnal-jurnal terkait salah satu materi yang telah dibahas.
Kemudian cantumlah jurnal tersebut dalam tugas saudara dan berikanlah gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut dan temukanlah dalam jurnal saudara apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Jurnal yang saya temukan adalah Manajemen Peserta Didik di Sekolah Berbasis Sistem Pesantren. Pendidikan merupakan sistem dari keseluruhan yang terpadu dari kesatuan. Kegiatan proses belajar mengajar yang berkaitan dengan satu sama lain dalam mencapai tujuan. Pendidikan bagi kehidupan masyarakat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi. Cara yang dilakukan dalam peserta didik adalah: 1. Kebijakan penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru dipersiapkan sedemikian rupa sehingga kegiatan pembelajaran sudah dapat dimulai pada hari pertama tahun ajaran baru tersebut. Lembaga menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional meningkatkan proses penerimaan calon peserta didik. Calon penerimaan peserta didik menurut Imron 2011, kebijakan operasional penerimaan peserta didik adalah memuat sistem pendaftaran dan seleksi atau penyaringan yang akan diberlakukan untuk peserta didik. Sistem pendaftaran dan seleksi yang digunakan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diserahkan kepada kebijakan masing-masing kanwil atau dinas provinsi. Implikasi dari jurnal tersebut terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa depan adalah dengan sistem pembelajaran di pesantren, maka anak-anak akan lebih mendalami ajaran agama dan akan lebih tahu tentang agama. Dan pendidikan akan lebih maju apabila anak-anak telah memahami agama. Masa depan pendidikan akan lebih terarah dengan nilai agama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.